Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa dengan sahabat GPIB di Morning Call GPIB edisi Sabtu 13 September 2025. Bersama dengan saya, Pendeta Karen Erina Puimera, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Sion Banyumanik Semarang, Pos Pelkes Kenongo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan di akhir pekan ini kita sungguh bersuka cita dan kiranya sahabat GPIB juga dapat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga kerabat, dan kiranya dapat menikmati cinta kasih Tuhan yang memberikan sukacita, semangat dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak sahabat GPIB untuk kita bersama kembali disegarkan dan dibekali oleh firman Tuhan yang menuntun kita. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mensyukuri rahmat kasih-Mu. Terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di akhir pekan ini ya Tuhan, kami kembali mensyukuri rahmat kasih-Mu. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami rindu suara kebenaran firman-Mu. Mohon kuasai hati dan pikiran kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi suluh bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan hari ini kita baca dari surat Filipi pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Filipi pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini menjelaskan bahwa rasa sayang, kepedulian, perhatian tidak akan muncul jika seseorang tidak mengenal atau mengetahui sesamanya atau orang lain. Mengapa kita harus mengenal orang lain? Karena kehidupan kita tidak terlepas dengan kebersamaan, relasi, jejaring, komunikasi yang dibangun dengan sesama, perjumpaan kita dengan orang lain. Dan singkatnya, kita juga membutuhkan pertolongan atau bantuan dari sesama kita dalam menapaki hidup ini. Kemudian mengapa kita juga harus mengenal Tuhan? Tentu karena hidup kita tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menuntun dan menyertai serta membimbing kehidupan kita. Maka kita pun juga membutuhkan pertolongan Tuhan yang telah terlebih dulu menolong kita. Kita harus mengenal Sang Penolong kita. Dan bacaan kita pada pagi hari ini adalah sebuah kesaksian dari Rasul Paulus yang di dalam pengenalannya akan Tuhan, dia mengalami perubahan secara pribadi dan itu pun juga dinyatakan dalam karya penginjilannya juga. Dan saat itu konteksnya adalah ajaran-ajaran palsu merebak dan mereka menekankan tentang ketaatan pada hukum yang terdahulu, hukum Yahudi.
Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa semua latar belakangnya dan kebanggaannya sebagai orang Yahudi tidak berarti lagi. Baginya yang utama dan terutama adalah mengenal Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan di dalam kehidupannya pun ia memuliakan namanya. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya ke Damaskus membuat Paulus mengalami transformasi diri. Dan dia pun semakin rindu, antusias untuk mendalami, mengenal akan Tuhan. Bukan demi dirinya sendiri, melainkan karena ia telah terlebih dahulu dikenal dan direngkuh oleh Tuhan Yesus. Wah, menarik sekali ya kita belajar dari sosok Rasul Paulus yang telah diubahkan dan sangat antusias untuk mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana dengan sahabat GPIB? Apakah di dalam kehidupan kita, kita pun juga antusias untuk semakin mengenal Tuhan kita, Juru Selamat kita? Sahabat GPIB, semakin kita percaya, semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka semakin kita memahami kehendak-Nya dan dikuatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Rasul Paulus dulu adalah seorang Farisi yang begitu kejamnya dia pun juga menganiaya jemaat Tuhan. Namun dia mengalami perubahan, mengalami transformasi diri di dalam perjumpaannya bersama dengan Tuhan. Dan sejak saat itu ia menyadari bahwa penderitaan di dalam Kristus bukanlah hal yang sia-sia, hal yang tidak ada gunanya. Melainkan ada dalam rencana, ada dalam pandangan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga kita, di dalam suka maupun duka, kasih dan kuasa Tuhan selalu bekerja, selalu berkarya. Sehingga hidup kita pun dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaannya bagi nama Tuhan. Keinginan Rasul Paulus di dalam bacaan kita bukanlah mencapai sebuah kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia ingin bahwa pengenalan akan Tuhan yang telah mengubahkan dirinya, kehidupannya itu tidak hanya membuat dia direngkuh oleh Tuhan secara pribadi di dunia ini saja, tetapi juga direngkuh Tuhan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Sebab kuasa kebangkitan dari Tuhan merupakan sebuah kuasa yang memberikan kesaksian. Kesaksian tentang hidup Yesus Kristus, teladan Yesus Kristus yang benar dan menjadi motivasi bagi umat untuk melakukan hal yang baik, hal yang mulia di dalam Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus juga adalah kuasa pembenaran yang rela berkorban. Sama seperti ketika Tuhan Yesus juga berkorban di kayu salib. Kuasa kebangkitannya pun juga adalah kuasa yang memberi hidup bagi mereka yang percaya dan menyerahkan kehidupan berserah kepada Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya adalah kuasa yang juga menghibur, yang menyejukkan umat yang dikasihinya di dalam setiap pergumulan ataupun perjalanan hidup. Keselamatan dari Tuhan membuat manusia kemudian bangkit untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Rasul Paulus memahami bahwa hidup di dalam Tuhan bukan hanya soal diselamatkan, tetapi Tuhan memberi kita rancangan kehidupan, tujuan hidup yang harus kita capai. Itulah yang membuat hidup kita menjadi berharga, bermakna di mata Tuhan dan juga bermanfaat bagi sesama kita di dunia ini. Bagaimana dapat mencapai tujuan hidup itu? Pengenalan akan Tuhan dan juga kuasa kebangkitannya, persekutuan bersama Tuhan sekalipun di dalam pergumulan tentunya akan mendatangkan kekuatan bagi kita dan terlebih mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Itulah yang terus-menerus Rasul Paulus upayakan di dalam kehidupannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini membantu kita memahami bahwa mengenal Tuhan berarti kita juga mengalami kuasa kebangkitannya. Sama seperti Paulus, kita dipanggil bukan hanya untuk mengetahui tentang Yesus Kristus, mengetahui sejarah kehidupannya, pelayanannya, kerancangan dan juga karya keselamatan yang dilakukan. Tetapi mengalami kuasa kebangkitannya yang memberikan hidup baru dan juga penghiburan serta pengharapan di dalam segala keadaan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita percaya bahwa kuasa Kristus sanggup membangkitkan semangat, rasa antusias kita, bahkan memberikan kita penghiburan dan memulihkan kita di tengah rasa lemah maupun putus asa yang menghampiri kita. Mengenal Tuhan juga meneguhkan kita di dalam penderitaan. Paulus mengalami, dia pun juga menyadari bahwa penderitaan bersama Kristus bukanlah sebuah kesia-siaan, melainkan bagian dari rencana, bagian dari penyertaan Tuhan. Demikian juga kita, setiap pergumulan hidup menjadi kesempatan bagi kita untuk mengakar di dalam kasih Tuhan yang meneguhkan kita dan juga memberi topangan bagi kita. Saat kita mengalami kesulitan, jangan menyerah atau merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa bersama dengan Kristus, penderitaan yang kita alami tidak sia-sia, melainkan dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita dan menjadi kesaksian yang hidup, tidak hanya bagi kita sendiri, melainkan sesama kita dan bagi kemuliaan namanya. Mengenal Tuhan juga memberikan kita arah dan tujuan hidup yang pasti. Paulus meninggalkan kebanggaannya sebagai seorang Farisi demi tujuan yang baru, yaitu memuliakan Tuhan Yesus, Allah Bapa, Juru Selamat kita di surga. Demikian juga kita, mari kita menjadikan hidup, pekerjaan, dan juga pelayanan serta relasi kita sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga di dalam hal yang kecil maupun hal yang besar, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kiranya kita semua dimampukan untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam, mengalami kuasa kebangkitannya dalam setiap keadaan dan hidup dengan tujuan untuk memuliakan namanya. Supaya hidup kita sungguh menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup yang terus menggaungkan nama dan kasih Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami mensyukuri rahmat kasih-Mu ya Tuhan, yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, teruslah isi relung hati kami, supaya kami terus-menerus mengenal Engkau yang adalah Tuhan yang terus menyelami dan juga menemani kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pakailah kami terus ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan dan juga keberadaan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, setiap pergumulan yang kami hadapi merupakan bagian dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kami, untuk mengukuhkan iman kami di dalam cinta kasih Tuhan, supaya kami berakar di dalam Kristus yang memampukan kami untuk menjalani hidup yang benar dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui hidup kami, Engkau menggunakannya sebagai kesaksian yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu, dan terlebih untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga.
Ya Tuhan, di saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Di sepanjang hari ini kiranya kasih karunia dan juga penyertaan dari Tuhan menemani kami, membersamai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, Allah yang mengenal kami dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mensyukuri rahmat kasih-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, selamat menjalani hari kehidupan pemberian Tuhan. Kiranya pengenalan akan Tuhan senantiasa menopang kita untuk merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur dan bersukacita sekalipun kita bergumul, tetapi kita pun senantiasa percaya dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berakhir pekan. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025. Bergabunglah di DigiFest GPIB 2025 dan jadilah bagian dari gereja yang terus relevan dan kreatif. Saatnya gereja bergerak bersama di dunia digital. Jangan lewatkan DigiFest GPIB 2025. Waktunya kita berkarya, berkolaborasi, dan berdampak bagi pelayan Tuhan di era digital.